Mohon izin, Selamat wabarakatuh. mohon izin untuk melakukan presentasi dari kelompok 2 tentang Termo 49 IQ. 4 orang, ada 5 orang, ada Andrea Parlianda, Hildergat, Ezar Herunisa, dan Jericho Sitinjak. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Apa itu Thermoscientific 49 IQ merupakan alat untuk mengukur ozone analyzer merupakan alat untuk mengukur jumlah ozon di udara dari tingkat ppb hingga 200 ppm menggunakan teknologi UV photometric yang menghasilkan data resolusi 5 menit. Lalu untuk instalasi dari alat ini yaitu hubungkan sampel line ke sampel bulkhead dari gambar yang sudah tertera pada panel belakang dari alat 49 IQ. Lalu hubungkan exhaust bulkhead ke ventilasi yang sesuai, lalu hubungkan perangkat perekam yang sesuai pada penghubung panel belakang, lalu dapat disambungkan pada stop kontak. Ya, untuk prinsip kerja alat ini menghitung konsentrasi ozon dengan mengukur atenuasi gelombang cahaya yang diserap oleh ozon dalam absorpsi sel pada panjang gelombang 254 nanometer. Jadi simpelnya itu alat ini bisa mengukur konsentrasi ozon dengan melihat berapa banyak cahaya pada panjang gelombang 254 nanometer. Kemudian ini untuk gambaran flow chart-nya. Jadi untuk simpelnya itu nanti sampel itu dibawa ke sini menjadi 2 aliran dipecah. Yang pertama, aliran pertama itu masuk ke sampel selenoid, yang aliran kedua akan dibersihin dulu di sini di pembersih ozon, kemudian masuk ke reference selenoid untuk menjadi gas reference, dan kemudian yang ini nanti jadi gas selenoid. Nah, kemudian nanti untuk gasnya ini akan masuk ke katup, dan kemudian katup ini akan mengalirkan dua sel ini, sel yang selenoid sama reference ini ke arah yang berlawanan untuk kemudian nanti diserap oleh di bagian sini ada sel B dan sel A kan. Nah, kemudian nanti untuk intensitas cahaya UV-nya diserap oleh detektor A dan B. Nah, nanti kemudian si alat ini akan menghitung rata-rata konsentrasi ozon ini dengan dalam setiap sel dan menampilkan hasilnya nanti di layar. Ini untuk tampilan operasional dari alatnya. Yang pertama, dia ada mode single range. Yang kedua, range. Nanti di sini ada, kalau kita lihat, ada user interface-nya juga sama, ada kalibrasi data sama pengaturan untuk beberapa komponen. Oke, ini untuk seperti di manual book ya. Main menunya ini nanti bisa dilihat. Nah, di sini ada kalibrasi, ada data, ada pengaturan. Nanti di kalibrasi ini isinya ada background kalibrasi sebelumnya. Kemudian ada span condition, terus kemudian ada schedule-nya. Kemudian untuk ini ada custom-nya sampai 6, dan juga untuk bisa diatur juga. Untuk data, nih kita bisa lihat data log-nya yang per jam, ada yang dalam 24 jam, kemudian dan lain-lain. Untuk setting komponen yang ada untuk ngecek kesehatan alatnya, kemudian untuk mengatur pengukurannya, ada untuk mengatur komunikasinya, ada untuk mengatur instrumennya, ada konfigurasi, ada keamanannya, mengatur keamanan, kemudian ada mengatur USB drive-nya, yaitu penyimpanannya. Kemudian ini untuk tampilan alfanumerik. Nanti kalau misalkan kita mau mengubah data dalam bentuk
huruf atau angka, kita bisa pakai ini. Lanjut. Baik, berikutnya ada kalibrasi, di mana pada menu kalibrasi ini untuk mengkalibrasi sistem, mengatur kalibrasi otomatis, dan melihat data kalibrasi. Layar berikut merupakan layar kalibrasi dengan mode rentang tunggal dan mode rentang ganda atau otomatis. Hal ini memungkinkan setiap rentang dikalibrasikan secara terpisah. Hal ini diperlukan jika kedua rentang yang digunakan tidak berdekatan satu sama lain. Misalnya, ozon rendah sekitar kisaran 50 ppb dan ozon tinggi kisaran 20.000 ppb. Selanjutnya, ada kalibrasi background, di mana untuk mengkalibrasi instrumen dengan latar belakang nol. Sebelum melakukan penyesuaian, pastikan alat analisa tidak mengambil sampel udara selama minimal 5 menit. Penting untuk mencatat waktu rata-rata saat mengkalibrasi, yaitu semakin lama waktu rata-rata, maka semakin presisi hasil kalibrasinya. Untuk mencapai presisi maksimum, stabil setiap kali gas masuk, diubah dan atur waktu rata-rata ke rata-rata pada waktu 300 detik. Selanjutnya ada kalibrasi span coefficient, yang dimana memasukkan konsentrasi rentang dan mengkalibrasi koefisien ozon. Koefisien rentang ozon dihitung, disimpan, dan digunakan untuk memperbaiki pembacaan saat ini. Penting untuk dicatat waktu rata-rata saat mengkalibrasi, yaitu semakin lama waktunya, semakin tepat hasil kalibrasinya. Next. Kemudian ada advance kalibrasi, atau di sini kita bisa memanual kalibrasi dan melihat riwayat kalibrasinya seperti pada tampilan. Next. Kemudian ada kalibrasi zero air generator, di mana udara nol dapat diperoleh baik dari silinder terkompresi atau dari udara sekitar yang digosok. Jika udara silinder yang digunakan itu harus asli dan bukan sintetis. Jika udara sekitar digunakan, senyawa berikut harus dihilangkan, yaitu senyawa yang harus dihilangkan yaitu adalah ozon, oksida nitrat, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, dan hidrokarbon. Next. Kemudian ada kalibrasi photometer system, di mana diperlukan sistem kalibrasi photometer UV yang mencakup generator ozon, port of output atau manifold photometer, dan sumber udara nol atau zero air. Standar primer fotometri ozon memenuhi persyaratan sistem fotometer kalibrasi dalam satu praktek. Selain itu, pada Thermo 49 IQ dapat dimodifikasi untuk beroperasi sebagai fotometer kalibrasi dengan melepas pembersih ozon dan menyalurkan udara nol ke port umum katup selenoid bebas ozon. Jika 49 IQ dimodifikasi untuk beroperasi sebagai fotometer kalibrasi, maka harus dikhususkan untuk kalibrasi memantau ozon. Next. Selanjutnya ada maintenance atau pemeliharaan. Yang pertama ada inspeksi filter. Yang kedua ada pembangunan kembali. Ketiga ada uji kebocoran. Untuk yang pertama, inspeksi filter kipas dan pembersihan. Untuk langkah-langkahnya, pertama, lepaskan pelindung kipas dari kipas dan lepaskan filter. Kemudian siram filter dengan air hangat dan biarkan mengering. Selanjutnya, pasang kembali filter dan pelindung kipas. Next. Untuk pembangunan kembali pompa, ini berfungsi untuk memperbaiki atau memperbarui pompa yang sudah ada agar kembali berfungsi dengan baik. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, matikan instrumen, yaitu dengan cabut kabel daya dan lepaskan penutup. Kemudian, tandai posisi bagian kepala relatif satu sama lain dengan menggambar garis dengan pensil.
Hal ini untuk membantu menghindari pemasangan yang salah nantinya. Selanjutnya, lepaskan keempat skrup di bagian kepala, angkat plat kepala dan plat perantara dari rumah, kemudian pegang pompa dengan satu tangan sehingga diafragma mengarah ke bawah. Angkat diafragma pada tepi sisi yang berlawanan. Pegang dan buka tutupnya dengan arah berlawanan dengan jarum jam. Kemudian lepaskan cakram batang sambungan dengan spacer diafragma dari ulir pin diafragma. Kemudian dorong cakram batang sambungan dengan spacer diafragma dengan urutan sebagai berikut ke pin berulir diafragma baru. Kemudian pindahkan batang penghubung ke titik atas. Kencangkan diafragma baru dengan cakram batang penghubung dan spacer searah jarum jam dengan batang penghubung. Kemudian tempatkan plat perantara pada rumahan pada posisi yang ditunjukkan oleh garis gambar. Tempatkan kembali plat katup baru pada plat perantara. Kemudian tempatkan plat kepala pada plat perantara pada posisi yang ditunjukkan oleh garis gambar. Kencangkan keempat skrup dengan lembut, secara merata dan secara diagonal. Kemudian biarkan pompa bekerja. Untuk yang ketiga, uji kebocoran. Ini berfungsi untuk memastikan bahwa sistem tersebut tidak memiliki kebocoran yang dapat mengganggu kinerja atau keamanan. Untuk langkah-langkahnya, matikan instrumen, cabut kabel daya, kemudian tutup sekat sampel pada panel belakang dengan tutup anti bocor. Saat penguji vakum ke sekat exhaust pada panel belakang. Tekan pelatuk hingga pengukur inci raksa atau InHG. Kemudian amati pengukur vakum untuk pembacaan yang stabil selama 5 menit. Jika membaca tetap pada 10 InHG, tidak ada kebocoran. Next. Untuk masalah yang biasa terjadi pada Thermo 49 IQ ini, instrumen tidak dapat dihidupkan atau LED pada panel depan tidak menyala dan layar kosong. Kemungkinan penyebabnya yang pertama adalah tidak adanya daya. Untuk solusinya atau tindakan yang bisa dilakukan adalah dengan memastikan bahwa kabel daya telah dicolokkan dan daya tersedia dan sesuai dengan konfigurasi voltase dan frekuensi instrumen. Atau kemungkinan yang kedua penyebabnya adalah sekring putus atau hilang. Untuk solusinya adalah putuskan sambungan daya dan periksa sekring dengan voltmeter. Next. Untuk troubleshooting yang kedua adalah tekanan di luar jangkauan tinggi atau aliran hulu. Kemungkinan penyebabnya adalah terlalu banyaknya tekanan positif pada garis sampel. Solusinya adalah dengan mengatur saluran untuk menurunkan tekanan atau pasang bypass aliran di dekat panel belakang. Untuk troubleshooting yang ketiga adalah biasanya di luar jangkauan tekanan rendah aliran hulu. Untuk kemungkinan penyebabnya yang pertama adalah pompa tidak bekerja secara efektif. Untuk tindakan yang bisa dilakukan adalah dengan memperbaiki atau mengganti pompa. Atau kemungkinan penyebab yang kedua adalah kebocoran internal. Untuk tindakan yang bisa dilakukan adalah dengan memeriksa saluran di bagian hilir kapiler aliran, lalu mengganti pipa jika diperlukan. Untuk kemungkinan penyebab yang ketiga, katup solenoida macet. Untuk solusi yang bisa dilakukan adalah setel ulang katup melalui pengaturan, kemudian pemeriksaan kesehatan, setelah itu status dan alarm, dan setel ulang katup dan pompa. Ganti blok katup berjenis jika perlu. Next. Untuk troubleshooting selanjutnya adalah tingkat tegangan keluar dari jangkauan. Hal ini biasa terjadi karena PCBA atau kabel yang buruk. Hal ini dapat dilakukan dengan menemukan PCBA di tempat yang berada di luar jangkauan, level tegangan terdeteksi, dan periksa sambungan. Atau bisa juga dengan ganti PCBA jika rusak. Untuk troubleshooting selanjutnya adalah
arus solenoida keluar dari jangkauan. Hal ini disebabkan oleh solenoida yang menempel atau rusak. Untuk tindakan yang bisa dilakukan adalah atur ulang solenoida melalui pengaturan. Next. Oke, mohon izin. Yang berikutnya menjelaskan prosedur servis berkala yang seharusnya dilakukan pada instrumen untuk memastikan pengoperasian yang benar dan menjelaskan caranya untuk mengganti subrakitan 49 IK. Yang pertama, jika peralatan dioperasikan dengan cara yang tidak ditentukan oleh pabrikan, perlindungan yang diberikan oleh peralatan mungkin terganggu. Yang kedua, jika panel LCD pecah, jangan biarkan kristal cair bersentuhan dengan kulit atau pakaianmu. Jika kristal cair mengenai kulit atau pakaian Anda, cucilah segera menggunakan sabun dan air. Yang ketiga, jangan melepaskan panel atau bingkai LCD dari mode LCD. Yang keempat, pelat polarisasi LCD sangat rapuh, tangani dengan hati-hati. Yang kelima, jangan menyeka pelat polarisasi LCD dengan kain kering, karena dapat dengan mudah menggaruk piringan atau piring. Jangan menggunakan alkohol, aseton, MEK, atau berbahan dasar keton atau aromatik lainnya pelarut untuk membersihkan modul LCD, melainkan gunakan kain lembut yang dibasahi dengan pelarut pembersih nafta. Yang terakhir, jangan letakkan modul LCD di dekat pelarut organik atau gas korosif, dan jangan menggoyangkan atau menyentak modul LCD. Next. Sekian dan terima kasih. Silakan. Yang memperkenalkan diri Rosat. Yang pemeliharaan kan ada 3, yang termasuk pemeliharaan berkala atau pemeliharaan reguler yang mana aja. Dan pemeliharaan itu dilakukan ya berapa hari atau berapa bulan sekali. Terima kasih. Ya, jika ada yang bertanya lagi, dipersilakan. Ya, sepertinya cukup ya. Oke.